Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Pemerintah daerah harus tegas dalam menerapkan aturan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kepri. KPU Bintan menindaklanjuti 61 jiwa warga Bintan yang diduga belum masuk dalam data pencocokan yang dilakukan belum lama ini. Inilah warta berita selengkapnya. Hari ini Selasa 1 September 2020 bersama saya Ardian Huta Barat. Pemerintah harus bersikap tegas dalam menerapkan aturan yang sudah dibuat terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 beberapa hari belakangan ini di Provinsi Kepulauan Riau dinilai oleh pengamat kebijakan publik Alfiandri disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang mulai berkurang. Kesadaran akan menerapkan standar protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah saat berinteraksi di luar rumah. Jika pemerintah sudah bekerja secara maksimal namun upaya pencegahan dari diri sendiri tidak ada, maka hal tersebut tentunya akan sia-sia. Seperti senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang ini juga menilai bahwa kesadaran masyarakat menjaga jarak juga sudah mulai diabaikan. Untuk itulah dirinya menilai pemerintah harus bersikap tegas dalam menerapkan atau menegakkan aturan yang sudah ditetapkan. Kondisi hari ini, saya khawatir itu yang sudah nggak ada. Social distancing, protokol kesehatan sudah mulai diabaikan pelan-pelan. Penggunaan masker mungkin barangkali masih. Lalu social distancing, berkumpul beramai-ramai, itu sudah mulai diabaikan. Peraturan Presiden terhadap new normal, protokol kesehatan dan lain-lain sebagainya itu, sosialisasinya mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi penegakannya, sanksi dari sebuah konsekuensi itu diabaikan oleh masyarakat dan pemerintah seolah-olah kurang ketegasannya. Taringnya, pressure-nya terhadap untuk bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini tidak sekuat dan sehebat pada awal-awal COVID, sesuatu yang mengkhawatirkan. Penegakan aturan ya, law enforcement-nya itu penegakan aturannya. Sementara itu, tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kepri sudah mencapai sekitar 1.024 kasus per tanggal 31 Agustus 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 398 kasus merupakan kasus aktif yang dirawat dan dikarantina mandiri. Sedangkan sebanyak 584 orang dinyatakan sembuh, 38 orang meninggal dunia. Reporter RRI Erita Fitra Ensani melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Bintan telah menindaklanjuti laporan terhadap 61 jiwa yang diduga belum masuk dalam data pencocokan dan penelitian coklit. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bintan menyambut baik kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU Bintan menindaklanjuti laporan terhadap 61 jiwa yang diduga belum masuk dalam data pencocokan dan penelitian atau coklit. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bintan, Dumoranto Situmorang mengatakan setelah menerima laporan Bawaslu, KPU Bintan langsung menindaklanjuti untuk mencoklit ulang. Memang dia berkirim surat juga sama kita, bahwasannya pelaksanaan coklit itu ya mungkin ada yang terlewatkan, bagian memang ada yang terlewatkan. Jadi secara umum teman-teman di bawah juga saya sudah coba sampaikan apakah hasil saran perbaikan itu sudah ditindaklanjutin. Jawaban teman-teman semua dengan ada jawaban dari PPK, semuanya ditindaklanjutin dengan berkirim surat juga. Dan setelah berkirim surat, mereka juga pastikan di lapangan apakah ini sudah benar ditindaklanjuti atau tidak. Jawabnya memang sudah ditindaklanjuti. Diberitakan sebelumnya hasil audit Bawaslu Bintan bersama Panwaslu terhadap kegiatan coklit yang telah berakhir pada 14 Agustus 2020 menemukan sebanyak 61 rumah warga belum dicoklit.
Pengawas mendapati sejumlah rumah warga diduga belum ditempel stiker atau form A2 KWK oleh petugas pemutakhiran data pemilih PPDP. Menyikapi hal tersebut, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bintan Haris Daulay membenarkan bahwa sudah menerima surat masuk dari Bawaslu Bintan tentang hasil audit coklit. KPU Bintan menindaklanjuti dengan mencermati dari sampling hasil pengawasan Bawaslu Bintan. Sebagai contoh, temuan di Kecamatan Bintan Timur, rumah warga itu tidak dipasang stiker coklit karena secara dokumen kependudukan orang tersebut bukan warga setempat. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang didukung pemerintah Provinsi Kepri akan membangun bundaran serta pelebaran jalan di Simpang 4 Kota Piring Tanjung Pinang untuk menyambut pembangunan jembatan Batam Bintan. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan membangun bundaran di Simpang 4 Kota Piring tahun 2021 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembangunan bundaran tersebut sekitar 22 miliar rupiah lebih dibantu anggaran dari Pemprov Kepri. Dijelaskannya juga dalam pembangunan bundaran tersebut, Pemkot Tanjung Pinang hanya membantu pembebasan lahan dengan total anggaran sekitar 6 miliar rupiah. Sementara Pemprov Kepri menyediakan anggaran sekitar 16,5 miliar rupiah yang akan digunakan untuk biaya pelebaran jalan. Zul Hidayat menambahkan rencana pembangunan bundaran di Simpang 4 Kota Piring tersebut untuk menyambut jembatan Batam Bintan yang juga akan dibangun. Karena dipastikan setelah jembatan Batam Bintan dibangun, jalanan di wilayah Kota Piring akan menjadi jalan utama yang ramai dilalui oleh pengendara. Zul Hidayat juga menyampaikan diameter bundaran berukuran 40 meter, dan di atas bundaran juga akan dibangun Tugu Cogan yang merupakan salah satu ikon Kota Tanjung Pinang. Namun Tugu Cogan tersebut rencananya baru akan dibangun tahun 2022 mendatang. Kita coba usulkan di APBD Kota Tanjung Pinang, tetapi memang harapan besar kita dalam rangka bersinergi dengan pemerintah provinsi membangun ibu kota, kita mengusulkan Pak Gubernur dan sepertinya mendapat respon yang positif dari beliau. Kita sudah duduk dengan pemilik lahan, sudah 2 kali kita diskusi dengan pemilik lahan. Alhamdulillah masyarakat terutama pemilik lahan dengan divestasi Lurah dan Camat sudah mendukung rencana kita. Dan di APBDP ini kita akan melakukan taksiran harga atau appraisal dan dokumen perencanaan pembebasan lahan. Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Isdianto yang juga hadir dalam pemantauan di Simpang 4 Kota Piring mengatakan dukungannya atas usulan Pemkot Tanjung Pinang untuk membuat bundaran dan pelebaran jalan di wilayah tersebut. Karena ke depan arus lalu lintas akan semakin padat sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Partai Demokrat Kepulauan Riau masih menunggu keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam mendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau. Hingga saat ini Partai Kepri belum menerima salinan rekomendasi dari DPP Demokrat untuk mendukung salah satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau yang akan maju pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau, Husni Zarhud, saat dihubung RRI kemarin. Dikatakannya juga bahwa hari ini merupakan batas akhir penerimaan rekomendasi dari Partai Demokrat sehingga dirinya belum mengetahui kemana dukungan akan diberikan. Namun dirinya menegaskan bahwa internal di Partai Demokrat tidak ada masalah dan dalam kondisi baik-baik saja. Selain itu juga menurutnya Partai Demokrat sangat loyal dan fleksibel dalam mendukung pasangan calon. Kalau Demokrat itu kayaknya besok terakhir, tapi kami masih nunggu-nunggu juga. Maka kita sudah serahkan lah, kami loyal, jadi kemanapun kami ikuti. Internal tak ada masalah, cuman memang kita nggak tahu juga DPP. Karena kalau Demokrat kan gubernur itu urusannya masih majelis tinggi, bukannya yang masih bisa harus melibatkan Pak SBY masih. Majelis tinggi harus terlibat. Kalau wali kota, bupati itu cukup DPP. Sementara itu selain Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional Kepri juga hingga saat ini belum menentukan pilihannya akan memihak ke arah mana bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Reporter RRI Erita Fitainsani melaporkan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, mantan Direktur Rumah Sakit Dabo AWS beserta bendaharanya AJ belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, mantan Direktur Rumah Sakit Dabo AWS beserta bendaharanya AJ terkait dugaan korupsi penyimpangan dalam penggunaan anggaran BLUD RSUD Dabo tahun anggaran 2018 yang meliputi beberapa kegiatan belanja barang dan jasa.
Polres Lingga belum melakukan penahanan. Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Adikuasa Tarigan melalui Kanit Tipikor Ibda Wisuda Metari mengatakan saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil pengembangan pemeriksaan dari kejaksaan. Meski demikian, terhadap tersangka dilaksanakan wajib lapor 2 kali dalam 1 minggu. Wisuda juga menambahkan tersangka AWS sebelumnya sudah mengembalikan uang negara yang dirugikan sejumlah Rp551.414.600 dan saat ini sudah dilakukan penyitaan. Sebelum kita tahan, masih kita tunggu perkembangan dari pemeriksaan berkas dari jaksa. Nanti kalau sudah ada kejelasan, pasal tahap 2, mungkin ada upaya kita ke arah itu. Panjang ini kooperatif, selama ini kita wajib lapor. 1 minggu itu 2 kali harus wajib lapor ke Polres. Dia selalu datang untuk wajib lapor. Jadi mungkin setelah ini ada gambaran, mungkin bisa jadi ke arah sana. Wisuda juga mengatakan pihak kepolisian akan sewaktu-waktu memanggil kembali AWS dan AJ yang berstatus tersangka. Sampai sekarang belum ditentukan kapan akan dipanggil kembali sambil menunggu berkas dari Kejaksaan Negeri Dabo Singkep. AWS dan AJ dipersangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah daerah harus tegas dalam menerapkan aturan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kepri. KPU Bintan menindaklanjuti 61 jiwa warga Bintan yang diduga belum masuk dalam data pencocokan yang dilakukan belum lama ini. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Semua yang kami angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia dan sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Yang kami angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia dan sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru.